Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini Ormas gak kaleng-kaleng, bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu, gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan, dari konten-konten gue, bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu. Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat, mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat. Dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi, kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan Rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan Rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala. Dan kentongannya nyaring bunyinya. Kentongan itu tanda apa ya? Ya, panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya menyapa dulu para pimpinan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Sekjen Gerakan Rakyat, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Profesor Dr. Zulfikar Amir,
Bendahara Ibu Prita Subono, dan juga para pimpinan badan-badan otonom di bawah Gerakan Rakyat. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat, Bapak El Fahmi. Ketua Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat, Bapak Aris Isnan Ridho. Mana Pak Aris? Juga Sayap Muda, Gerakan Sayap Muda Bergerak, Fajar Fatur Rahman. Mana Fajar? Kalau nggak ada artinya sedang bekerja. Kemudian para tamu undangan yang hadir bersama di sini, ini cukup lengkap ini yang datang bersama. Izinkan saya menyapa sebagian. Pertama, sudah dari tadi merekam Bung Refli Harun. Mana Bung Refli Harun tadi? Oh, ini masih kerja di sini. Dan saya dapat pasokan pantun dari beliau nih. Begitu Syahrin bikin pantun, Refli kirim jawabannya. Yang saya hormati Bang Saud Situmorang, Bang Yasin Kara, Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizki, Bapak John Odius, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan, dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama saya, ada Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan Gerakan Rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini, para ketua DPD Gerakan Rakyat seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh yang DPP berdiri. Kasih tepuk tangan untuk ketua pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan. Sebenarnya pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita mendengar pidato Anies Baswedan kala membuka Rakernas ya, Ormas Gerakan Rakyat kemarin, itu membuat kita terharu ya, bagaimana keseriusan Anies yang digadang-gadang akan menjadi partai barunya ya, Gerakan Rakyat ini teman-teman. Dan ini luar biasa sekali. Dan apa yang dijelaskan Anies, apa sih arti pukulan dan kentongan ya pada Ormas Gerakan Rakyat ini yang akan menjadi sebuah partai, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana Anies Baswedan menceritakan hal yang luar biasa. Gerakan Rakyat adalah
ormas yang didirikan Anies ya, walaupun Anies bukan ketuanya, tapi ketuanya adalah orang dekatnya Anies Baswedan. Ya. Ini membuat lawan politik Anies pasti ketar-ketir. Kenapa? Karena gerakan rakyat adalah harapan bagi para pendukung Anies. Bahkan ini akan menjadi sebuah partai jalan Anies menuju Pilpres 2029 nanti. Anies Baswedan kita yakin namanya masih sangat besar, masih sangat layak dan bahkan layak menjadi ketua umum gerakan rakyat. Anies Baswedan kalau kita melihat teman-teman ya masih menjadi primadona calon pemimpin masa depan Indonesia. Walaupun kalah sekali di Pilpres 2024 kemarin, harapan Anies masih besar ya ke depannya. Anies akan menjadi seorang pemimpin yang hebat ya, membawa Indonesia kepada negara yang maju. Kepintaran, kecerdasan, intelektualitas beliau jangan atau tidak usah diragukan lagi sebab beliau memang orang yang sangat jenius, orang yang sangat pintar, kaya akan ilmu. Bagaimana menurut kalian?